Halo guys, para wibu di luar sana. Anime seinen identik dengan penggambaran tokoh yang maskulin atau dewasa dan juga cerita yang cukup berat dengan unsur action yang sayang dilewatkan. Namun itu ditujukan untuk orang-orang yang sudah berpikir dewasa pastinya. Nah, gue telah merangkum 10 anime seinen terbaik untuk kalian. Sebelum lanjut ke videonya, pastiin kalian subscribe dulu. Maka kalian akan mendapatkan rekomendasi anime-anime yang kalian cari dan juga info-info update mengenai anime terbaru. Jadi subscribe cuy. Sidonia no Kishi. Sudah ratusan tahun berlalu sejak Gauna, sebuah ras alien asing yang menghancurkan tata surya. Sebagian manusia melarikan diri menggunakan kapal bibit, yaitu kapal luar angkasa yang sangat besar. Akhirnya manusia hidup terombang-ambing di luar angkasa. Nah, Nagate Tanikaze adalah seorang anak muda yang tumbuh jauh di dalam bawah kapal itu. Saat dia latihan untuk menjadi pilot robot bersenjata yang dikenal sebagai Gardos, Nagate dipercayakan untuk memiloti sebuah unit legendaris yang dikenal sebagai Sugimori. Nagate dan teman-teman pilotnya mempertaruhkan nyawa mereka melawan Gauna dalam pertempuran dahsyat demi mempertahankan umat manusia. Black Lagoon, sebuah anime yang penuh aksi dan adegan tembak-tembakan. Black Lagoon berkisah tentang Okajima Rokuro atau Rock, seorang pegawai perusahaan yang diculik oleh sekelompok penjahat bernama Black Lagoon Company. Black Lagoon Company adalah sebuah biro jasa pengantar barang, namun lebih pada jasa pengantaran barang-barang ilegal seperti senjata dan bahkan manusia. Ketika diculik, Rokuro sendiri akhirnya sadar bahwa ia sebenarnya telah dibuang oleh perusahaan tempatnya bekerja. Marah dan frustasi dengan semua kehidupannya selama ini, akhirnya Rokuro memutuskan untuk bergabung dengan Black Lagoon Company, kelompok yang menculiknya, guna balas dendam kepada perusahaan yang telah membuang dirinya. Danagana ni wo Iteruka Wakara Naiken. Cerita romans dan komedi ini berpusat pada sepasang suami istri baru, yaitu Tsunashi Kaoru dan suaminya Tsunashi Hajime, dalam kehidupan mereka setiap harinya. Kaoru sendiri adalah seorang pegawai kantoran, sementara suaminya sendiri hanyalah seorang otaku, pengangguran yang menghabiskan waktu menonton anime dan membuat blog di internet. Sebagai seseorang yang tidak mendalami budaya anime, terkadang Kaoru dibuat kebingungan dengan ulah suaminya yang aneh dan terlihat antisosial itu. Tapi mereka berdua tetap hidup bersama karena mereka disatukan oleh sebuah cinta yang abadi. Buat yang cari anime dengan cerita humor yang ringan dari suami istri, ini anime cocok banget. Initial D First Stage. Buat kamu pecinta otomotif, khususnya mobil-mobil sport yang super keren, maka Initial D First Stage adalah tontonan yang sangat cocok untukmu. Ini adalah anime yang salah satu anime seinen terbaik yang menyajikan betapa serunya aksi balap mobil yang tayang tahun 1998 silam. Initial D First Stage mengisahkan tentang Takuma, bocah remaja yang punya kemampuan menyetir di medan yang sulit karena kerap membantu pekerjaan orang tuanya. Kemampuannya yang otodidak ini kemudian menarik perhatian seorang pembalap yang kemudian mengajaknya untuk bertanding. Bartender. Bartender merupakan salah satu anime seinen yang menyajikan kisah seorang bartender handal dan orang-orang yang menjadi pelanggannya. Tayang tahun 2006 lalu, Bartender menceritakan tentang Ryu, seorang bartender handal yang minuman hasil kreasinya bahkan dikenal hingga mancanegara. Selain handal, Ryu juga punya sifat yang ramah dan rendah hati, sehingga para pelanggan tak segan menceritakan suka duka mereka kepada Ryu. Bokurawa Minna Kawaiso. Anime ini bercerita tentang seorang cowok SMA yang bernama Usa. Ia tinggal di sebuah rumah penginapan bersama orang-orang yang aneh. Orang tua Usa meninggalkan Usa karena ada tugas keluar daerah. Usa yang masih sekolah di SMA Utara terpaksa mencari penginapan yang cukup murah, nyaman, dan damai. Ia menemukan sebuah rumah penginapan yang cukup tua bernama Kawaii.
Namun impiannya harus kandas karena orang yang tinggal bersama di penginapan itu adalah orang yang unik. Lebih tepatnya aneh. Jika bukan karena di rumah itu ada senpai yang ia sukai, mungkin ia sudah lama minggat dari tempat penginapan itu. Golden Kamuy. Saichi Sugimoto adalah tentara berkebangsaan Jepang yang namanya tenar lewat aksinya yang liar dan tidak takut mati, sehingga dijuluki Immortal Sugimoto. Setelah kematian teman dekatnya di medan perang, Sugimoto memutuskan untuk keluar dari militer dan mendulang emas di sungai Hokkaido untuk memenuhi keinginan terakhir temannya, yaitu membawa istrinya ke Amerika untuk berobat. Ketika tengah mendulang emas, Sugimoto bertemu dengan seorang pemabuk yang menceritakan sebuah rumor tentang timbunan emas suku Ainu yang bernilai jutaan yen. Emas tersebut disembunyikan oleh seorang kriminal dan kriminal tersebut mentato pada lokasi emas tersebut pada tubuh rekan-rekannya. Konflik pun tumbuh di sekitar perburuan emas tersebut. 91 Days. Bersetting di kota Lawless, sebuah kota fiktif di negara bagian Illinois, Amerika, pada tahun 1930-an. Di tengah masa ketika minuman keras dilarang beredar. Fokus utamanya adalah Angelo Lagusa, anak seorang anggota kelompok mafia yang seluruh keluarganya dibunuh saat ia masih kecil. 7 tahun setelah pembunuhan keluarganya, Angelo mendapat sebuah surat yang memberitahu para identitas pembunuh keluarganya, yang mana adalah pemimpin kelompok mafia Vanetti dan anak-anaknya. Kini Angelo dengan nama samaran Avilio Bruno menyusup ke kelompok Vanetti tersebut untuk membalaskan dendamnya. Psycho Pass mengambil setting di masa depan di mana mental dan kepribadian dapat diukur oleh Sibyl System sehingga mengetahui kemungkinan seseorang akan melakukan tindak kejahatan. Ketika kemungkinan itu diukur, jika angkanya terlalu tinggi dalam tiap individu, mereka akan dikejar dengan ditangkap bahkan dibunuh dengan senjata dominator. Kali ini berfokus pada Akane Tsunemori. Ia adalah seorang polisi baru yang dikenal sebagai inspektur dalam unit 1 dari Divisi Investigasi Kriminal Keselamatan Biro Umum. Sebagai inspektur, ia memburu tindak kejahatan bersama tim khusus yang disebut penjahat laten, atau orang-orang yang memiliki koefisien terlalu tinggi dan tanpa kesempatan pemulihan, dan disebut penegak. Penegak dan inspektur menggunakan dominator, yaitu senjata khusus yang dirancang untuk menembak pada seseorang yang lebih tinggi koefisien kejahatannya. Death Parade menceritakan tentang sebuah bar bernama Queen Decim, di mana tiap beberapa saat akan ada 2 orang yang tersadar di tempat itu tanpa ingat bagaimana mereka bisa ke sana. Kedua orang tersebut kemudian akan diajak oleh bartender tempat tersebut, yaitu Decim, untuk memainkan sebuah permainan dengan nyawa sebagai taruhannya. Permainan-permainannya sendiri adalah permainan umum, tetapi dengan sentuhan-sentuhan yang aneh, seperti permainan darts yang mana akan menyebabkan rasa sakit di bagian tubuh lawan tergantung dengan hasil lemparan. Permainan bowling di mana di dalam bolanya terdapat jantung pemain lawan, hingga sebuah game arcade fighting di mana jurus-jurus karakternya melambangkan kehidupan yang memainkannya. Di tengah-tengah permainan tersebut, ingatan para pemain mulai kembali dan menjelaskan kenapa mereka bisa berada di Queen Decim. Silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar. Manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini? Silahkan komen di bawah. Like and share agar bermanfaat, dan dengan kalian subscribe ke channel Bagi Marti, maka kalian tidak akan kehabisan stok rekomendasi anime-anime bagus setiap hari. Dan tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti. Tetaplah nonton anime and stay wibu.